Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi dalam acara Poles Podcast Lesehan. Ya. Kali ini sangat menarik sekali. Kita berkunjung di SMA Negeri 3 Sragen. Alhamdulillah langsung disambut nih oleh Kepala Sekolah langsung oleh Bapak Soekarno. Matur suwun Pak Karno kehadirannya. Sama-sama atas kehadirannya di SMA Negeri 3, sekolahnya para juara. Siap, sekolahnya para juara. Oke. Dan juga hari ini juga gini kita didampingi oleh para juara juga nih, pengurus OSIS ini ya. Pengurus OSIS dari siapa nih? Mulai dari sana, siapa Dek? Perkenalkan, nama saya Putri Regita Ramadhani. Saya biasa dipanggil Putri dari kelas 11 MIPA 3. Oke, Pak Putri. Terus? Perkenalkan, nama saya Ardian Alif Mustafa dari kelas 12 IPS 4. Oke. Terus? Perkenalkan, nama saya Raditya Priamta Sandia Yuda dari kelas 12 MIPA 2. Oke, Mas Raditya. Oke. Apa kabar nih Pak Soekarno? Alhamdulillah, pokoknya prinsipnya di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Iya. Pak Karno ini adalah salah satu kepala sekolah yang sangat saya kagumi sekali karena beliau ini adalah selain gaul juga ngehit dan visioner teman-teman semuanya. Lah makanya SMA 3 Sragen ini pasti nanti akan dipegang oleh Pak Karno jadi visioner dan wow ya. Amin. Juaranya banyak gitu ya. Oke. Pak Karno, satu lagi nih Pak Karno. Di era pandemik ini gimana nih dalam menghadapi era Covid ini sekolah untuk proses pembelajarannya seperti itu gimana Pak Karno? Ya tentunya karena kondisi Covid ini kan tidak pernah dibayangkan oleh semua orang. Iya setuju. Akhirnya kan itu juga secara mendadak orang harus mensikapi adaptasi. Nah, kalau untuk masalah pembelajaran kita kan ada aturan yang sudah ada ketentuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tentunya. Ya sesuai dengan surat edaran Gubernur, nota dinas dari Kepala Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, tentunya kan kita harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau sering disebut daring atau sering disebut belajar dari rumah, BDR. Tapi intinya memang tidak bisa sempurna kalau tatap muka. Tetapi kami sudah mengajak para guru, meskipun pembelajaran tidak bisa secara langsung, tetapi rohnya mendidik harus tetap dijalankan. Sehingga cara ngatasinya kami tentunya kan harus ada pola-pola pembelajaran secara tatap muka, meskipun waktunya hanya tidak terlalu lama, tetapi mekanisme interaksi dengan anak-anak itu kan bisa dijalin dengan baik. Ya berarti eranya saat ini adalah PJJ pembelajaran jauh, tapi tidak menuntut kemungkinan untuk bisa hadir tapi dengan protokol kesehatan yang sudah sangat ketat sekali gitu Pak Karno ya. Kalau ke ini calon-calon juara ini generasi emas 2045 Pak ini Pak. Kalau kalian sendiri ada kendala nggak nih di dalam proses pembelajaran PJJ ini? Dari siapa nih? Dari Putri dulu siapa? Mungkin kendalanya dari sinyal ya. Banyak juga nggak semua siswa di SMA Negeri 3 Sragen ini tinggalnya di kota. Ada juga yang masih di daerah pelosok gitu. Jadi mungkin kendalanya cuma ada di sinyalnya itu saja. Oh iya, sinyal kadang hidup, kadang ada, kadang enggak gitu ya. Pas bapaknya ngomong pun misalkan ini, waduh suara itu hilang mana ini gitu. Oke, ini menjadi salah satu juga. Mungkin ada kendalanya nih nggak? Kalau ini selain sinyal? Ya kalau dari saya sendiri mungkin kan kita PJJ pasti juga menggunakan kuota internet seperti itu. Ada dari anak murid juga yang mungkin ada yang kesusahan untuk kuota internet juga ya, seperti itu ya mungkin itu juga sih kendalanya, tapi dari sekolah tetap memberikan bantuan seperti itu. Tetap ada bantuan dari sekolah untuk memberikan kuota-kuota kepada murid-murid yang dirasa kurang mampu. Ya alhamdulillah ya, berarti sekolahan juga sudah di sini hadir juga gitu ya. Oke, keren. Jadi sekolahnya sudah sangat mendukung sekali nih Pak Karno ya. Oke, ada lagi Dek mungkin Dek? Kalau mungkin untuk kendala itu kan bisa dilihat perbedaan kita belajar secara langsung maupun tidak langsung. Itu dari materinya. Jadi siswa itu lebih paham yang guru sampaikan tuh dari materi yang secara langsung. Kalau dari jarak jauh itu jujur banyak siswa yang secara tidak langsung itu tidak mengerti materinya. Oh iya memang perlu ini Pak Karno ya, seni untuk mensiasati lah. Jadi kami memahami anak-anak semuanya karena ini memang kondisi darurat ya, pandemi kan dikatakan kondisi darurat memang.
sehingga model pembelajarannya juga kadang darurat. Tetapi kami memahami masalah-masalah tadi, ada sinyal yang tidak rata, ada yang di daerah tertentu blank, terus ada yang tadi masalah kendala kuota internet, ada masalah lagi tadi tidak baik kalau belajar tatap muka. Nah, akhirnya kan kami mensiasati juga, sehingga ada skema bantuan yang kami berikan kepada anak-anak secara merata semuanya dapat. Tetapi ada tertentu yang memang siswa diidentifikasi tidak mampu, ini ada kuota yang berbeda juga. Jadi persamaannya ada, tapi perlakuan tertentu khusus untuk yang kondisi-kondisi tertentu tidak mampu juga ada. Nah, terus bagaimana cara ngatasinya yang tadi Mas Aradia katakan tidak semaksimal, seoptimal kalau belajar secara langsung. Akhirnya kami siasati dengan cara video conference, sehingga kami sediakan kami fasilitasi guru-guru ini. Kami akhirnya kan kontrak kerja dengan penyedia langganan Zoom. Kami sediakan 10 username dari guru, dan ini bisa mencapai satu angkatan satu kelas itu bisa untuk belajar, tapi sistem belajarnya juga di blok. Sehingga nanti ada tatap muka melalui video conference dengan Zoom meeting. Nah, itu dari situ interaksi kan tetap kelihatan. Meskipun ya tidak sempurna, tapi sedikit banyak ini bisa mengatasi apa yang disampaikan anak-anak tadi. Iya, betul Pak. Karena kan ya musibah ini tidak hanya kita Pak, ini semua gitu ya merasakan. Tapi kita melihat bahwasanya SMA 3 Sragen sudah mempunyai trik biar semuanya itu klik gitu ya, antara siswa dan murid itu. Tadi sudah ada beberapa yang dilakukan. Oke Pak Karno, saya akan mungkin sedikit mengulik bahwasanya SMA Negeri 3 Sragen ini kan juga saya kemarin membaca tentang sisi kewirausahaannya, sisi penelitiannya gitu ya. Karena kan kita melihat bahwasanya era pandemik ini kita juga belum tahu nih kapan akan berakhir gitu ya, kapan selesai. Tapi apakah mungkin ada kiat atau hal yang dilakukan sekolah sendiri untuk meningkatkan kapasitas warganya gitu, warga sekolah terutama siswa maupun guru itu untuk menghadapi ini Pak? Mungkin dari sisi teknik untuk wirausahaan atau apa yang dilakukan di sekolah sendiri seperti itu. Mungkin adik-adik gimana gitu. Gimana itu Pak Karno? Ya, terima kasih. Jadi gini, kami beranggapan bahwa rohnya sebuah lembaga pendidikan itu maju atau tidak dilihat dari visi misinya. Lah, visi SMA 3 ketika kami masuk ini, kami menyesuaikan dengan kondisi real perubahan zaman di era revolusi industri 4.0. Tantangan terbesarnya bagi anak-anak ke depan itu kan bisa menyelesaikan masalah sebelum masalahnya muncul, dan juga bisa menciptakan pekerjaan sebelum dibutuhkan pekerjaan itu. Artinya apa? Dua hal ini bisa dijawab apabila ada kemampuan riset atau penelitian. Dari kajian penelitian itu maka sekolah kami akhirnya juga pola jiwanya itu jiwa wirausaha. Nah, dari dua hal inilah ini yang nanti akan menjadi generasi-generasi yang kompetitif, yang adaptif tentunya untuk ke depan. Maka visi SMA Negeri 3 kami sesuaikan. Visinya yaitu mewujudkan sekolah berkualitas, berbasis penelitian dan kewirausahaan. Wah, keren. Nah, terus juga membentuk insan juara. Nah, juara ini adalah karakter yang ingin dicapai oleh outcome-nya dari SMA 3. Juara itu adalah jujur, unggul, aktif, responsif, dan adaptif. Nah, itu karakter itu kalau saja beber kan panjang, tapi substansinya luar biasa. Misalkan jujur setiap perkataan dan perbuatan, aktif berbuat baik dan beribadah, terusan responsif, memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitar, itu penting. Terus ada juga adaptif, itu adalah memiliki penyesuaian diri setiap ada perubahan. Lah, karakter juara ini yang akan kami sampaikan ke calon-calon output dan outcome-nya dari SMA, lulusan SMA Negeri 3. Nah, insya Allah kalau ini nanti, dan juga tambahan lagi berwawasan lingkungan. Jadi kalau umum secara total itu visinya adalah mewujudkan sekolah berkualitas, berbasis penelitian kewirausahaan, membentuk insan juara berwawasan lingkungan. Jadi semuanya kena.
Tetapi tetap sampai kapanpun perubahan zaman, karena ini ada penelitian dan kewirausahaan, tetap bisa. Lah itu kami wujudkan di mana di setiap rencana program pembelajaran RPP dan juga di silabus di Bapak dan Ibu guru itu kami rubah. Jadi ada penguatan di penelitian dan kewirausahaannya yang melekat pada proses pembelajaran, nanti metodenya, juga nanti penugasannya. Ya memang tidak bisa dirasakan langsung nanti hasilnya. Kita tunggu beberapa generasi ke depan. Betul. Perlu proses juga gitu ya Pak ya. Betul. Mungkin tapi juga untuk tadi yang berwawasan kewirausahaan juara tadi juga harus ada karakter yang baik gitu ya. Itu harus dikembangkan juga ya Pak ya, seperti itu. Kalau untuk pengembangan karakter sendiri gimana Pak? Ya oke. Untuk pengembangan karakter kalau kita lihat tadi kan membentuk insan juara ya. Setelah kami bisa bekerja sama dengan Solo Bersimponi, tentunya sekolah di Pangastuti. Setelah saya lihat, saya kaji penanaman 8 karakter atau hastalaku itu matching di SMA 3. Ini saya senang. Saya senang ada sebuah lembaga yang memikirkan karakter. Justru outcome-nya ke depan anak-anak ini bukan hanya sekedar sampai output yang dikultuskan hanya ukuran kuantitatif nilai, tetapi justru ke arah karakter. Ya mudah-mudahan lah nanti harapan kami untuk penanaman nilai-nilai karakter termasuk karakter juara dan hastalakunya matching. Nah, ini yang kita harapkan. Betul. Jadi juara tadi juga kalau kita ada pesannya adalah jadi jujur, aktif, adaptif gitu ya. Ada juga ada hastalaku yang nilai-nilainya ada gotong royong, guyup rukun, harus nilai-nilai itu harus saling kalau di-matching kan sangat oke ya. Sangat cocok. Oke Pak. Tapi juga ini Pak ya, mungkin apa dari SMA 3 ini contoh-contoh hal yang kemarin kewirausahaan katanya juga lomba juga ikut sampai nasional juga ya Pak ya. Sudah jadi juara juga ya. Termasuk adik-adik ini juga sudah ngikutin juga pastinya ya. Jadi ini jadi salah satu hal yang paling poin positif juga untuk kedepannya gitu ya Pak ya. Gitu. Oke Pak, kalau tadi Pak untuk saya pengen bertanya nih untuk respon dari ini adik-adik ini. Tadi kan menciptakan juara nih dari sekolah sudah mengupayakan berbagai hal gitu ya, menciptakan itu visi misinya tadi dengan itu. Kira-kira menurut kalian tanggapan kalian bagaimana untuk hal seperti itu? Contohnya hal yang mungkin kalian lakukan atau mulai dari saat ini dilakukan gitu. Ya. Kalau dari saya sendiri ya. Seperti yang dikatakan Bapak Soekarno tadi tentang kewirausahaan dan yang lain-lain, itu kita merasakan sendiri dalam pembelajaran, dalam pembelajaran dari Bapak Ibu guru memberikan tentang kewirausahaan, tentang penelitian dan yang lainnya, itu kita juga sudah merasakan sendiri dan itu menjadi poin penting lah bagi kita dan pembelajaran juga buat kita untuk melaksanakan itu lebih jauh lagi. Apalagi saya kan anak IPS kan, pasti masalah wirausaha itu udah sangat sekali, melekat sekali dengan anak IPS kan seperti itu. Jadi saya merasa terbantu dengan apa yang divisi misikan oleh sekolah tentang kewirausahaan, penelitian dan yang lainnya. Oke, keren sekali Pak Soekarno. Ternyata adik-adik juga sangat memahami dan langsung meladani itu untuk bisa reaksi gitu ya. Mungkin juga bisa melakukan kegiatan praktek-praktek atau ini ya sejak dini gitu ya. Oke, ini Pak Karno, kira-kira untuk saya pengen pesan pada adik-adik yang saat ini kan untuk siswa-siswa yang kan kita juga era PJJ ini pembelajaran jauh ini, kira-kira mungkin pesan yang bisa disampaikan atau biar terus tetap aktif, tetap adanya jarak jauh ini bisa istilahnya kita ini juga ya mengikuti, karena kan kita harus mau nggak mau memang keadaan seperti ini nih. Itu mungkin ada pesan Pak Karno untuk siswa SMA Negeri 3 Sragen atau siswa seluruh nanti yang mendengarkan podcast ini. Terima kasih. Jadi gini, kondisi ini kan harus dihadapi. Tidak boleh dihindari karena kondisi ini sudah real, nyata. Sehingga pesan saya, anak-anak yang penting roh pendidikannya itu jangan ditinggalkan. Harus bergerak aktif, tetapi ingat bahwa protokol kesehatan harus juga dilakukan secara ketat. Artinya jangan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk keluar rumah dan sebagainya.
Kalau toh harus keluar rumah itu harus pokoknya prinsipnya protokol kesehatan juga dijalankan. Terus jaga kondisi imunitas dengan cara apa? Kita tidak boleh terlalu khawatir, tetapi perasaannya harus senang dan juga dengan cara tentunya bergerak aktif berolahraga, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Terus jangan lupa rohnya manusia itu tentunya kan beribadah dan beramal kebaikan. Nah, itu penting, kalau itu sudah dilakukan insya Allah dalam keadaan apapun insya Allah cita-cita yang kalian inginkan mestinya semuanya anak-anak akan sukses ke depan. Ini hanya kondisi saat pasti nanti bisa dilewati dan bisa diselesaikan dengan baik. Pasti ada penyelesaiannya. Iya, terima kasih Pak Karno. Wah, ini sangat ini ya untuk adik-adik yang ada di di seluruh siswa gitu. Terus kalau ini dari adik-adik dari ini calon juara pengurus OSIS ini untuk teman-teman kalian, apa ada hal yang ingin disampaikan nih? Yuk. Kalau dari saya sendiri, yang terutama ya harus tetap semangat belajar karena bagaimanapun juga dalam situasi apapun yang bisa kita lakukan cuma belajar dan belajar. Karena kalau bukan kita yang belajar, kita kan penerus bangsa nih. Kalau kita nggak belajar, nanti yang mau melanjutkan negara ini di masa mendatang itu siapa kalau bukan kita. Keren. Nah, selain belajar juga, kita juga tentunya harus beribadah dan selalu menjaga kesehatan, mulai dari memakai masker, mencuci tangan, dan juga makan makanan yang sehat. Oke, makasih Putri, keren. Terus Ya, saya sebagai siswa jujur ya kewajiban pertama kita ya sebagai siswa yaitu belajar. Jadi pandemi ini bukan berarti kita meninggalkan pelajaran kita sebagai siswa. Ya, pandemi ini mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk produktif, belajar dan memahami situasi sekitar. Terus dan yang paling pertama itu yaitu kesehatan. Jadi yang jangan lupa pakai masker, menaati protokol kesehatan, serta makan makanan yang bergizi dan sehat. Ya, Itu saja. Perlu kalian ketahui juga ya guys ya, tadi kita kesini sudah tes semuanya nih, kita ditembak gitu ya. Terus kita membuka masker karena memang ini kita sudah insya Allah sehat semua gitu ya. Oke. Terus pesan terakhir deh, kalau kamu sendiri? Kalau dari saya sendiri ya mungkin kesadaran yang paling utama. Kenapa? Karena kita itu adalah murid ya. Kita tidak boleh yang namanya seperti yang dijelaskan teman-teman tadi, tidak boleh meninggalkan pelajaran. Kan ada banyak tuh siswa-siswa yang memanfaatkan pandemi ini malah untuk bersukaria kayak gitu. Oke. Mereka bahkan lupa Nongkrong gitu ya, nongkrong. Padahal kan mereka juga harus mematuhi kewajiban protokol kesehatan juga kan. Malah kadang ada yang seperti itu. Jadi kita harus sadar aja, jangan sampai kita lupa dengan seperti itu. Kita tetap harus belajar dengan rajin, tekun agar tujuan kita ke depannya tercapai. Iya, oke. Hai ya guys, sangat keren sekali dan sangat pengennya sih terus tapi nantikan selanjutnya pasti ada podcast episode kedua dengan SMA Negeri 3 Sragen ya, dengan adik-adik dari OSIS dan juga dengan kepala sekolah dan guru gitu ya. Saya ucapkan terima kasih Bapak Karno sudah memberikan waktu ke kita untuk sedikit berikan ngobrol ya dengan podcast dan juga adik-adik pengurus OSIS. Pastinya bahwasanya untuk menjadi seorang juara kalian harus bisa yang namanya adalah berkarakter, ya kan, berkarakter, dan juga di era pandemi ini kalian harus bisa menyesuaikan, belajar secara baik dan jangan menyia-nyiakan waktu kalian untuk di rumah. Tetap belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Oke guys, kembali lagi nanti di episode selanjutnya di Poles Podcast Lesehan. See you guys.